Shalom kaum ibu yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk boleh merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengubah cara pandang kami, mengubah hidup kami, bahkan membuat kecintaan kami kepada Tuhan akan semakin lebih lagi. Karena itu mari buka mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami rindu, kami semua dilawat oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Kau kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami sungguh berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kaum ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang besar bagi kita saat ini karena kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh menyertai kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita akan melihat bagaimana sesungguhnya teknologi itu akan mempengaruhi baik kita, khususnya yang paling dikhawatirkan itu adalah anak-anak kita. Kita tahu bahwa teknologi begitu luar biasa pesatnya sekarang. Kita hidup di zaman di mana teknologi itu melesat luar biasa. Khususnya di dalam teknologi informasi, kecanggihannya begitu hebat sekali. Tetapi disadari atau tidak bahwa kemajuan itu pasti akan menimbulkan namanya efek negatif dan efek positif. Kalau efeknya positif, saya pikir tidak akan menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi masalah adalah begitu banyaknya efek-efek negatif. Nah, pada dasarnya perkembangan teknologi bagus dan sangat menolong. Teknologi itu adalah penerapan dari ilmu pengetahuan. Jadi ketika ilmu pengetahuan berkembang, maka ilmu pengetahuan itu tidak akan ada gunanya kalau itu tidak diterapkan. Sehingga teknologi itu adalah penerapan daripada ilmu pengetahuan. Jadi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka penerapannya juga di dalam teknologi akan semakin berkembang juga. Dan teknologi itu sebenarnya diciptakan, tujuan utamanya adalah supaya manusia ditolong, supaya manusia dipermudah di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemajuan teknologi itu sangat-sangat dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya orang tua, tetapi semua lapisan masyarakat, semua lapisan umur boleh dikatakan menikmati kemajuan teknologi. Tapi secara khusus kalau kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, yang paling merasakan manfaat daripada kemajuan teknologi di bidang informasi adalah para anak-anak kita, remaja, pemuda yang saat ini sedang berkembang. Itu sebabnya generasi sekarang disebut sebagai generasi M, yang singkatan dari multitasking, yang berarti bisa melakukan beberapa hal pada saat yang bersamaan. Karena kemampuan teknologi yang begitu luar biasa itu, sehingga orang yang hanya di satu tempat dia bisa mengerjakan atau melakukan banyak hal. Artinya ada hal-hal yang kita lihat di sini positif dari perkembangan daripada ilmu pengetahuan itu. Tetapi bagaimana sesungguhnya dampak dari kemajuan teknologi itu, khususnya di dalam pembentukan karakter daripada anak-anak kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan bagi kita bunyinya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu hal rohani maupun hal yang sifatnya bendawi, semua adalah ciptaan Tuhan. Maka di dalam Kolose pasal 1 ayat 6 ini, sesungguhnya Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Kolose bagaimana Kristus itu berperan di dalam penciptaan.
Maka karena segala sesuatu adalah ciptaan daripada Tuhan, demikian halnya dengan teknologi dan informasi, itu adalah ciptaan daripada Allah juga. Maka kalau kita menilik kembali bahwa baik bendawi dan hal rohani adalah ciptaan Tuhan, kita bisa perhatikan di Kolose 1 ayat 16 dan Ibrani 1 ayat 3. Maka IT, informasi dan teknologi adalah ciptaan Tuhan, dan manusia sebagai pemakai harus menggunakan teknologi informasi itu. Bahkan manusia harus mengembangkan itu dengan penuh tanggung jawab. Informasi teknologi jangan ditolak, tetapi digunakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau saya menyebutkan pun nanti pun akan saya jelaskan ada begitu banyak negatifnya. Kita sebagai manusia yang Tuhan kasih logika, bukan akhirnya melarang anak-anak kita untuk jangan mempergunakan teknologi, khususnya teknologi informasi. Karena kalau dilarang, justru akibat negatifnya juga akan semakin banyak bagi dia nanti di dalam perkembangannya. Kalau kita perhatikan saat ini memang, tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa teknologi informasi itu berlari begitu cepat perkembangannya. Di zaman sekarang, manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang telah ada. Karena kalau tidak, maka siapa yang tidak mau mengikuti perkembangan, dia akan ketinggalan sangat jauh di belakang. Dia akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan terkucilkan atau merasa dikucilkan karena tidak bisa lagi melakukan banyak hal ataupun tidak bisa lagi mengikuti orang-orang lain. Dengan semakin canggihnya teknologi, hampir semua peran manusia dan aktivitas yang dulunya manusia diandalkan di sana sekarang digantikan oleh teknologi. Contoh misalnya itu robot. Jadi perkembangan begitu luar biasa ini membuat sebenarnya manusia itu pada akhirnya memang akan disingkirkan. Jadi perkembangan yang paling maju tadi saya sudah sebutkan adalah di bidang teknologi informasi, internet, smartphone yang kita miliki atau gadget yang kita miliki itu demikian luar biasa canggihnya sehingga serasa dunia ini ada di dalam genggaman. Kalau dulu ada istilah dunia tidak selebar daun kelor, sekarang maka sesungguhnya dunia itu justru selebar daun kelor dengan handphone yang kita miliki, dengan gadget yang kita miliki, karena semua bisa dimasukkan informasi apapun yang kita butuhkan di sana, semuanya tersedia di sana. Kalau kita lihat di dalam survei yang dilakukan, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Sedangkan total jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Artinya apa? Bahwa internet itu telah menguasai, dia berpenetrasi mencapai 73,7% dari penduduk Indonesia. Artinya sudah hampir semua memiliki yang namanya ataupun semua sudah mempergunakan hampir 73,7% yang menggunakan internet, mengakses internet. Dan pengguna internet di Indonesia itu usia dari 16 hingga 64 tahun. Dan mereka 98,3% itu memiliki telepon genggam. Tetapi kalau kita lihat nanti sampai dengan Agustus tahun 2021, maka angka ini pasti akan berubah. Angka usia itu. Karena sekarang dari usia TK itu sudah diwajibkan harus pegang handphone, smartphone. Kenapa? Karena mereka ketika belajar dengan belajar daring, belajar online, sekarang ibadah online, maka mau tidak mau memang anak-anak itu harus akrab dengan handphone itu. Yang dulunya usianya 16, tapi sekarang itu sudah semakin mundur itu. Usia 6-7 tahun itu sudah mulai mengakses internet lewat handphone yang dimiliki oleh orang tuanya. Bahkan mungkin dibelikan orang tuanya untuk memperlancar bagaimana dia sekolah daring. Maka tak ayal telepon genggam juga tampil menjadi perangkat paling favorit bagi pengguna internet di Indonesia, khususnya bagi mereka yang akan mengakses internet. Dan tercatat ada 96,4% atau 195,3 juta orang Indonesia yang mengakses internet melalui ponsel genggam yang mereka miliki. Dan pengguna internet di Indonesia rata-rata
menghabiskan waktu itu sekitar 8 jam 52 menit untuk berselancar di internet. Artinya begitu banyak waktu yang dipergunakan untuk berselancar di internet. Dan di masa PPKM sekarang saya yakin jamnya itu pasti akan semakin meningkat. Aktivitas internet yang paling digemari oleh pengguna internet di Indonesia adalah media sosial. Bukan hanya pemuda remaja, orang-orang tua pun sudah memiliki itu sekarang, memiliki media sosial. Bahkan lebih dari satu media sosial kita miliki. Dan ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan pengguna aktif dari media sosial. Dan rata-rata dari mereka itu menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit di platform jejaring sosial. Itu artinya bahwa internet itu begitu menguasai, media sosial itu begitu menguasai kehidupan dari orang-orang zaman sekarang. Maka tidak ayal memang kalau hal ini akhirnya membuat kita orang tua khawatir bagaimana anak ini nanti berkembang, bagaimana karakter daripada anak-anak kita. Dan kalau dilakukan survei di penggunaan gadget, penggunaan smartphone di kalangan pemuda atau remaja, maka laki-laki pada umumnya menghabiskan waktu untuk bermain game itu begitu banyak. Dan para perempuan umumnya menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Line, Twitter, Instagram, dan lain-lain itu. Jadi laki-laki dan perempuan ada memang hal yang berbeda mereka ketika mempergunakan gadget. Dan kalau kita lihat sesungguhnya tadi di awal saya sudah sebutkan teknologi itu sesungguhnya bagus karena itu akan menolong manusia. Ada dampak-dampak positif. Dan kalau kita daftarkan sebenarnya cukup banyak, tapi ada beberapa hal yang coba saya sampaikan kepada kita dan inilah kemudian membentuk karakter anak itu menjadi baik. Kita lihat bahwa dampak positif daripada gadget itu komunikasi dan informasi menjadi lebih mudah. Mereka bisa berteman dengan banyak orang, mereka bisa mendapatkan informasi pendidikan dari yang dulu itu sulit diakses kalau harus pergi ke perpustakaan, tapi sekarang mereka bisa mengakses itu dan itu bisa membentuk mereka menjadi semakin smart, semakin pintar. Pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, mengasihkan. Yang dulu mengerjakan tugas itu lama sekarang bisa cepat karena tersedia bahan-bahan. Kemudian belajar Alkitab itu jadi lebih mengasihkan. Yang dulu mungkin hanya sulit dilakukan belajar tidak. Sekarang itu begitu mudah belajar Alkitab itu menjadi saling mengasihkan. Kita bisa memutar video, bisa melakukan dengan games yang ada di internet dan lain sebagainya. Dan itu akan sangat menolong anak-anak kita sebenarnya bertumbuh. Kemudian sarana berbagi informasi. Ada banyak hal yang bisa didapatkan di sana. Ada hal-hal bagaimana kita diajari berdoa, kemudian diajari untuk berbagi berkat, bahkan mungkin mendapatkan berkat, menjadi tempat kesaksian bagi kita dan lain sebagainya. Bahkan di masa pandemi sangat menolong kita untuk belajar online. Dan kemudian di dalam hal yang positif lagi dari gadget ini adalah menciptakan kolam pergaulan lewat dunia maya, membuat orang-orang bisa menjalin hubungan dengan banyak orang di seluruh dunia ini. Dan itu membuat anak-anak kita bisa berteman dengan banyak orang. Tentunya hal negatif pada di situ, tapi hal positifnya anak-anak kita bisa mengakses bahkan belajar bahasa asing dengan sangat baik di sana. Jadi hal-hal seperti itu secara umum kalau kita perhatikan dampaknya itu cukup baik sebenarnya bagi anak-anak kita. Tetapi di samping dampak positif itu ada begitu banyak dampak negatif. Dan hal ini membentuk karakter anak kita menjadi karakter yang tidak baik. Jadi ada hal-hal memang penggunaan daripada internet ini, penggunaan daripada teknologi yang begitu luar biasa berkembang ini membuat dampak negatif bagi perkembangan karakter daripada anak-anak kita. Hal yang pertama kita lihat adalah remaja itu menjadi lebih narsis. Mereka memuji diri sendiri dengan foto selfie yang begitu terus-terusan dilakukan, memuji dirinya berlebihan dengan banyak hal banyak hal fasilitas di handphonenya yang membuat wajahnya bisa dipermak dan banyak hal lain lagi. Remaja lebih banyak curhat kepada jejaring sosial. Nah, ini satu hal yang memang berbahaya. Maka kita sebagai orang tua sebaiknya harus berteman dengan anak-anak kita di media sosial supaya kita bisa memantau media sosialnya, kepada siapa dia curhat.
Artinya orang tua harus bisa mengakses media sosial anak-anaknya dan paling tidak bisa berteman, dan kalau bisa kita mengakses, kita bisa tahu apa password daripada smartphone-nya dan kita bisa tahu password daripada media sosialnya. Supaya apa? Supaya kita tahu dia berteman dengan siapa, khususnya yang masih anak-anak dan remaja, supaya kita bisa melindungi mereka dari hal-hal negatif yang bisa dilakukan orang lain terhadap mereka. Kemudian ini bisa mengakibatkan gejala autisme. Tidak bisa diam, harus lihat handphone terus kemanapun. Kecanduan medsos dan games, ini juga hal yang berbahaya bagi anak-anak kita. Jadi di pikirannya, di hatinya hanya games dan media sosial. Jadi tidak bisa lepas dari handphonenya. Baru duduk sebentar, dia sudah harus lihat handphonenya untuk mengecek media sosialnya. Kemudian waktu untuk belajar, waktu untuk berdoa, untuk waktu saat teduhnya menjadi sangat berkurang, bahkan mungkin tidak dilakukan. Kenapa? Karena media sosial, karena terganggu dengan yang namanya media sosial, informasi yang masuk kepada dia, sehingga kadangkala waktu-waktu untuk beribadah itu akhirnya sangat-sangat berkurang. Dan kemudian remaja menjadi lebih mudah terjangkit rasa cemas yang berlebihan oleh karena gadget. Nah, generasi kita sekarang ini adalah generasi yang selalu terhubung. Jadi mereka tidak pernah terputus dari dunia luar, dari informasi, baik itu lewat internet, lewat telepon genggamnya, lewat TV, lewat banyak hal lain. Jadi selalu terhubung dalam tanda kutip. Kemudian akibatnya adalah mereka bisa bekerja nanti 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan itu adalah menjadi hal yang normal bagi mereka. Bayangkan akibatnya adalah di dalam hidup itu tanpa ketenangan, tanpa saat teduh, dan tidak ada waktu lagi untuk bisa memberikan dirinya untuk hal-hal yang lain. Waktunya habis di media sosial, di internet. Dan hal yang fatal dari sini adalah mudah teralihkan perhatiannya. Jadi tidak bisa konsentrasi untuk mengerjakan suatu tugas itu lebih daripada 3 sampai dengan 5 menit. Dan sumber gangguan utamanya adalah smartphone, gadget yang dimilikinya, sosial medianya. Ini membuat anak-anak kita tidak bisa fokus. Makanya kalau kita suruh dia mengerjakan PR-nya, sedikit-sedikit perhatiannya sudah terbagi kepada yang lain. Dia tidak bisa fokus, dan ini menjadi masalah. Belajar Alkitab pun akhirnya jadi sulit, mengikuti pelajaran di sekolah pun akhirnya jadi sulit, tidak bisa konsentrasi, dia terganggu banyak hal. Karena apa? Karena gadget itu sendiri. Jadi ada hal yang mengganggu sehingga perhatian itu begitu mudah teralihkan kepada hal-hal yang lain. Dan sumber gangguannya itu tentunya adalah handphone itu, teknologi yang dimiliki itu. Dan hal ini mengakibatkan anak-anak kita di zaman sekarang pemikirannya tidak dalam. Budaya instan itu mempengaruhi sehingga pemikirannya tidak dalam, sehingga kehidupannya juga tidak berakar dan tidak berbuah. Nah, ini pengaruh terhadap karakternya itu, sehingga akhirnya anak-anak kita ini gampang emosi, gampang dia atau tidak sabaran dia terhadap segala hal. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mendapatkan sesuatu itu dengan instan lewat handphone. Jadi anak-anak kita itu akibat daripada kemajuan teknologi itu berpotensi membuat mereka cepat puas dengan pengetahuan yang sudah didapatkannya ketika dia membaca di internet. Karena dia menganggap bahwa itu adalah pengetahuan yang terlengkap dan final. Tetapi faktanya sesungguhnya ada begitu banyak hal yang mesti digali lewat pembelajaran tradisional. Dan internet sebenarnya tidak bisa menggantikan kedalaman. Kalau tidak dicermati, maka akan ada kecenderungan bagi generasi mendatang untuk menjadi generasi yang cepat puas. Dan akibatnya seperti yang disebutkan tadi, berpikir dangkal, tidak mendalam, tidak berakar, dan tidak bertumbuh. Jadi membaca 300 halaman buku yang ditulis secara cermat lewat proses pemikiran yang panjang,
Itu tidak akan sama dengan membaca beberapa lembar halaman berisikan kesimpulan di layar komputer. Makanya, mari kita awasi anak-anak kita ketika mereka mengerjakan tugas. Mari sarankan mereka jangan hanya copy paste dari internet. Copy dari internet pindahkan menjadi tugas. Kita orang-orang tua punya tanggung jawab itu. Sarankan mereka untuk membaca buku. Supaya apa? Supaya pemikirannya dalam. Ada hal yang berbeda di situ nanti kaum ibu yang terkasih. Sebaiknya mari kita sebagai orang tua mendorong anak-anak kita itu membaca buku bermutu. Di samping memanfaatkan informasi dari internet, tetapi secara berkala ajaklah anak berdiskusi. Sebab proses pengambilan keputusan yang efektif tercapai lewat dialog dua arah. Jadi lewat dialog itu kita sebagai orang tua dengan anak kita, maka anak akan dilatih untuk mendengarkan masukan atau pendapat orang lain, sekaligus mereka bisa memberi respon dengan tepat. Jadi jangan biarkan anak-anak kita terus berselancar di internet, karena begitu banyak orang tua yang saya lihat, supaya anaknya ini tidak ribut lah, tidak kemana sana kemari lah, maka dikasih handphone. Dan kita pikir itu menyelesaikan masalah, tetapi justru kita menambah masalah. Anak-anak kita bisa menjadi tidak peduli dengan siapapun, dia hanya peduli dengan internetnya. Makanya kalau ada kita anak-anak kita menjadi korban, tidak peduli dengan hal-hal lain, susah diatur, gampang emosi, itu adalah kesalahan kita orang tua. Jadi apa yang terjadi kepada anak-anak kita sekarang, kalau kita membiasakannya dari bayi itu sudah pegang handphone, itu kesalahan kita, maka kita harus bertobat, kita harus memperbaiki itu. Orang-orang tua yang baru punya anak kecil sekarang, saya mau ingatkan, jangan kasih handphonemu sebelum anakmu itu melewati umur 2 tahun. Itu pun perhatikanlah apa hal yang membuat dia mungkin bisa tertolong. Ada banyak hal yang tidak perlu dilihatnya di sana, karena itu berbahaya. Karena motoriknya itu akan terganggu kalau kita langsung kasih handphone. Matanya itu akan terganggu. Dan banyak hal itu mempengaruhi otaknya nanti ketika kita langsung kasih handphone itu. Dan kalau bisa sebenarnya usia 5 tahun ke atas baru boleh pegang handphone. Itu pun jangan kasih games. Bolehlah nonton video edukasi untuk mereka bisa berkembang, membentuk karakter mereka. Nonton sains di sana, kemudian cerita Alkitab bolehlah, tetapi hal-hal yang membuat mereka akan terganggu, misalnya games, itu sama sekali hindari dari anak-anak kita. Supaya mereka tidak dirusak oleh itu. Otaknya bisa rusak kalau menonton ataupun memain games itu berlama-lama di internet. Kalau bisa, hindari mereka dari bermain games. Jadi kalau kita perhatikan, yang terjadi di zaman ini adalah teknologi itu begitu memanjakan kita. Seperti hamba yang patuh, teknologi telah melayani kita dengan tanpa pamrih. Mereka menghibur kita di saat kesepian, meyakinkan kita saat kita tersesat, mengarahkan kita saat kita kehilangan kendali. Maksudnya adalah bahwa teknologi itu, media informasi itu telah menggantikan banyak hal di dalam diri manusia. Anak-anak yang bisa curhat dengan kita, maka sekarang dia curhat di media sosial. Dan itu sesuatu hal yang berbahaya bagi kita. Karena mentalnya sekarang tidak lagi mau ngomong 2 arah seperti yang saya sebutkan itu. Ketika ada persoalan, mereka itu curhat di internet. Ini membentuk karakter mereka menjadi karakter yang berbeda. Kita mengharapkan kita orang tua ketika anak bermasalah, maka dia cerita kepada kita. Supaya kita bersama-sama menyelesaikan problemnya. Tapi sekarang tidak. Anak-anak itu jauh lebih nyaman curhat di internet. Karena orang tua kita sebagai orang tua juga lebih banyak perhatian kita dengan handphone yang kita miliki. Anak-anak kadang-kala terbengkalai atau kita tersita waktunya dengan handphone kita. Maka DIGATS yang kita puja mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini adalah problem yang sekarang ini terjadi. Di satu sisi hal positif dari sana, orang-orang yang dulu berserak di mana-mana tidak kita jumpai mereka atau tidak ketemu dengan mereka, tapi sekarang kita bisa bertemu. Tetapi orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, kadang-kala kita abaikan. Kenapa? Karena handphone yang kita miliki menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar kita. Dunia kita sedang berubah. Teknologi merubah cara kita membentuk dunia di sekitar kita. Merubah cara berpikir kita. Kita membentuk perangkat dan alat. Kemudian yang terjadi setelah itu adalah
perangkat dan alat tersebut akhirnya membentuk kita. Kaum ibu yang terkasih, Facebook, Instagram, media sosial mencarikan akan anak-anak kita teman, tetapi sesungguhnya kemampuan mereka untuk berteman itu semakin menurun. Mereka hanya bisa berteman di dunia maya, tetapi kemampuan mereka untuk berteman, berkenalan dengan orang lain di dunia nyata itu menjadi berkurang. Jadi kalau kita perhatikan, anak-anak sekarang itu tidak suka lagi berteman dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena media sosial itu mempengaruhi mereka. Di manusia seakan-akan memiliki kehidupan ganda, online dan offline. Apa yang benar saat online dan saat offline bisa berbeda. Dengan media sosial, maka akan timbul pertanyaan yang baru sekarang, siapa yang menjadi sesama? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi sekarang sesamanya itu siapa? Justru yang di media sosial. Bagaimana mau mengasihi mereka? Karena itu tidak terlihat secara nyata di sekitar kita. Mereka bukan menjadi teman yang setiap hari bersama-sama dengan kita, yang bisa kita lihat, kita rasakan apa yang menjadi penderitaannya. Ini membuat sesuatu hal yang sesungguhnya mempengaruhi hal yang negatif di dalam diri anak-anak kita. Oleh karena kemajuan teknologi memang itu membawa banyak kemudahan, maka kita harus mengatakan dan kita harus lihat itu. Anak-anak kita itu akan menjadi generasi yang berpotensi untuk menjadi generasi yang tidak tahan banting, tidak tahan terhadap kesulitan. Penyebabnya adalah karena mereka, tadi saya sudah sebutkan bahwa mereka itu mendapatkan sesuatu dengan instan. Dengan kata lain, asumsi yang tersirat dalam diri anak adalah bahwa hidup itu seharusnya mudah. Singkat kata, pada akhirnya anak berpacu untuk menyederhanakan masalah, menyederhanakan persoalan, dan berupaya untuk menghindari kesukaran. Sudah tentu orang tua sebenarnya tidak perlu, tadi saya sudah singgung juga, kita tidak bisa melarang anak untuk menikmati kemudahan itu. Tetapi tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita mendampingi anak-anak kita ketika dia menghadapi kesulitan. Jadi amati, perhatikan anak-anak kita. Apa yang menjadi kecenderungannya untuk mencari jalan pintas, dan ajaklah untuk memikirkan apa yang menjadi alternatif daripada penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya. Doronglah anak untuk bersabar dan menantikan Tuhan di dalam menghadapi kebuntuan. Jadi kemajuan teknologi mempercepat segalanya, dan tanpa disadari anak pun dikondisikan untuk tidak tahan dengan kelambanan dan keajekan itu. Alhasil anak makin hari makin lemah di dalam hal kesabaran serta konsentrasi, dan cepat untuk menuntut orang tua memberikan apa yang diinginkannya dengan segera. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari kita sebagai orang tua. Sekali lagi, respon yang tepat adalah bukan melarang anak itu mengakses atau memanfaatkan teknologi, melainkan bagaimana kita sebagai orang tua mendorong mereka untuk berkonsentrasi, mendengarkan sesuatu yang bersifat monologis, misalnya mendengarkan khotbah, mendengarkan guru berbicara, mendengarkan orang tua berbicara. Kemudian ajaklah anak untuk mengembangkan toleransi yang besar terhadap perbedaan, bahwa tidak semua orang dan hal harus berjalan secepat yang diinginkannya. Lebih dari itu, kekristenan berbicara tentang relasi Allah dengan manusia. Setiap pilihan di dalam rutinitas yang kita lakukan, termasuk di dalam memilih aktivitas apa yang kita lakukan, itu mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita harus menjadi perhatian yang serius bagi orang-orang tua. Kemajuan teknologi juga berpotensi mendorong anak untuk menjalin relasi secara dangkal. Waktu untuk bercengkrama secara langsung berkurang karena sekarang waktu tersita untuk menikmati semuanya di dalam kesendirian. Ini hal yang membentuk karakter anak kita menjadi karakter yang negatif. Permainan pun bersifat individual sehingga makin memperkecil jalinan relasi. Mereka lebih suka bermain di media sosial, games yang ada di handphone, daripada bermain dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ini menjadi satu persoalan. Jadi doronglah anak untuk tidak mengabaikan pergaulan dengan teman, sebab relasi dibangun lewat pergaulan, berbagi kehidupan dengan orang lain. Maka kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpenting adalah
Bagaimana kita mengajak anak supaya mereka melihat di dalam semua kemajuan teknologi tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhanlah harus yang paling utama. Sehingga karakter mereka terbentuk menjadi karakter yang takut akan Tuhan. Pada akhirnya semua ini tidak akan dapat menyelamatkan dari dosa. Teknologi yang dimiliki seberapa canggih pun teknologi itu tidak akan pernah bisa membawa orang bertemu dengan Tuhan. Tidak pernah bisa membawa orang untuk masuk ke surga. Hanya Tuhan dan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita dari dosa. Jadi teknologi tidak bisa menyelesaikan dosa daripada manusia. Tetapi Tuhanlah yang bisa menyelesaikan. Artinya posisi Tuhan tidak boleh digantikan oleh hal apapun di dalam dunia ini. Termasuk kemajuan daripada teknologi. Problem teknologi dapat dipecahkan lewat teknologi. Tetapi masalah relasi dan hati manusia tidak akan dapat diselesaikan lewat teknologi. Itu sebabnya kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita orang tua memiliki persoalan yang besar dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Kita punya tanggung jawab. Mari doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Mari memperhatikan mereka dengan serius. Jangan terlalu menyalahkan anak karena teknologi membuat mereka seperti itu. Ingat, kita tidak boleh melarang mereka mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi kita sebagai orang tua harus memperhatikan mereka, membatasi mereka ya. Tetapi tidak boleh sama sekali membebaskan mereka atau melarang mereka. Kita orang tua punya kontrol untuk itu. Dan ingatlah, apa yang dialami oleh anak-anak itu sekarang, itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Karakter mereka yang mungkin sekarang banyak karakter yang negatif. Tanpa kita sadari teknologi yang mempengaruhi itu. Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua memang semakin berat. Karena itu mari minta pertolongan daripada Tuhan. Minta pertolongan daripada Roh Kudus. Supaya mereka lah yang membimbing, mengajari anak-anak kita. Berjalan seturut dengan kerinduan Tuhan. Supaya karakter mereka menjadi karakter yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan biarlah semua itu yang diciptakan Tuhan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Benar bahwa kami saat ini ada banyak kami orang tua yang kesulitan di dalam membimbing mengajari anak kami karena pengaruh daripada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sesungguhnya tidak bisa disalahkan begitu saja karena tanpa kemajuan maka kami juga akan ketinggalan. Tetapi kami sebagai orang tua punya tanggung jawab membimbing, mengajari anak kami, membatasi anak kami, memantau anak-anak kami supaya mereka sungguh-sungguh boleh mempergunakan segala sesuatu kemajuan itu untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Karena itu tolonglah setiap anak-anak kami saat ini yang mungkin karakternya menjadi tidak baik karena pengaruh daripada kemajuan teknologi ini. Kami berdoa supaya lewat Roh Kudus Tuhan yang mengajari mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka di jalan yang benar. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar mereka, tetapi cinta kasih mereka terhadap Tuhan, bahkan karakter mereka akan terbentuk menjadi semakin baik dengan semua kemajuan yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa untuk setiap ibu di dalam pergumulan persoalan yang sedang dihadapi sekarang. Biarlah Tuhan akan menolong kami. Berdoa untuk setiap orang yang mungkin hari ini terpapar COVID-19. Ada keluarga kami atau kami sendiri yang mendengarkan firman Tuhan saat ini sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan yang memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan,
dari Roh-Nya yang kudus. Itulah yang memberkati kita dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih.